Oke kawan, balik maneh nek ember liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Di depan kita kali ini ada tanaman serut yang sudah mulai tumbuh banyak sekali cabangnya, dan di samping dari tanaman serut ini terdapat tanaman yang lainnya yang dulunya tumbuh dengan sendirinya, karena memang dulu kita menanam ada satu tanaman sosor bebek ini, dan pada waktu itu anakan-anakan dari tanaman ini jatuh pada media tanam yang terdapat pada gentong ini, dan kita biarkan anakan-anakannya tetap di dalam gentongnya. Dan ternyata setelah lumayan cukup lama, tanamannya menjadi sangat banyak sekali tumbuhnya, sehingga kemungkinan tanaman serutnya saat menyerap nutrisi berebutan dengan tanaman sosor bebek yang tumbuh semakin liar kayak begini. Maka kali ini akan kita ambil tanaman yang tumbuh semakin liar ini, agar nanti nutrisi yang terdapat pada media tanam yang terserap maksimal oleh perakaran dari tanaman serut ini, agar nanti saat penyerapan nutrisi tidak berebutan antara tanaman serut dan juga tanaman sosor bebek yang saat ini tumbuh semakin liar. Maka langsung saja kita lakukan, kita cabut semua tanaman sosor bebeknya agar penyerapan nutrisi akar serutnya lebih maksimal lagi. Bisa kawan-kawan lihat tanaman sosor bebeknya saat ini lumayan cukup dominan tumbuhnya. Kalau nanti kita biarkan, tanamannya akan semakin tumbuh banyak sekali, karena pada setiap mata daun di sini banyak sekali terdapat anakan-anakan tanaman sosor bebeknya. Nanti akan kita cabut dan kemungkinan entah kita tanam kembali ataupun kita biarkan saja agar pertumbuhannya tidak semakin liar. Kita cabut semuanya, kita cabut terlebih dahulu tanaman sosor bebeknya ini, agar nanti bisa entah kita tanam kembali ataupun kita buang. Karena memang perakaran dari tanaman sosor bebeknya, bisa kawan-kawan lihat, sangat dominan sekali, karena akar-akar serabutnya juga banyak sekali kayak begini. Dulu
yang kita tanam memang cuma satu tanaman kayak begini, tetapi setelah kita biarkan ternyata pertumbuhannya semakin liar. Jadi kita akan cabut-cabut saja. Agar nanti saat penyerapan nutrisi tidak berebutan antara tanaman serut dan juga tanaman sosor bebeknya. Kita cabut semuanya. Sangat banyak sekali akar-akar serabutnya. Tanaman sosor bebek ini sangat mudah sekali untuk tumbuh, walaupun cuma di bagian tepi-tepi daunnya atau ketiak daunnya ini terdapat anakan-anakan. Kalau rontok, dia nanti terkena media tanam yang lembab, sangat mudah sekali untuk tumbuh. Jadi akan kita pisahkan saja tanaman sosor bebeknya ini. Sekarang sudah bisa kita lihat tanaman serutnya, dan di media tanamnya banyak sekali yang rontok, anakan-anakan dari tanaman sosor bebeknya ini. Ini kalau kita biarkan juga nantinya akan tumbuh kembali, walaupun saat rontok belum terdapat akarnya. Dan setelah kita cabut tanaman sosor bebek yang tadinya tumbuh pada tepi-tepi dari tanaman serut ini, kali ini akan kita lakukan wiring atau pengawatan pada tanaman serut ini agar nanti batangnya bisa tumbuhnya dengan entah berkelok ataupun bagaimana bentuknya nanti, dan kita wiring sekalian agar saat tumbuh batangnya semakin membesar nanti sudah terdapat gerak dasarnya, sehingga nanti saat kita buat untuk bahan bonsai bisa sudah terdapat gerak dasarnya. Tadi sudah kita lakukan pengawatan pada 3 batang, tinggal 2 yang cukup dominan tumbuhnya. 1 dan 2 ini akan kita lakukan pengawatan. Kita kawat melingkar kita kawati dari bawah ke atas, kita serong saja. Kita lilitnya menyerong karena nantinya agar nutrisinya masih bisa mengalir, walaupun batangnya kita lilit menggunakan kawat kayak gini.
Setelah kita lakukan pengawatan kayak begini, barulah kita arahkan batangnya agar nanti bisa bentuknya lebih bagus lagi nantinya. Tinggal 2 yang belum kita tekuk-tekuk. Sehingga nanti bisa membentuk percabangan yang lebih bagus lagi nanti. Kayak begini. Cabang yang baru saja kita tekuk, tinggal 2 yang belum kita bentuk, tinggal kita tekuk-tekuk sajalah. Agar nanti bisa mempunyai bentuk yang lumayan cukup bagus. Saat batangnya membesar sudah bisa ada gerak dasarnya. Kita seimbangkan yang di bagian sini dan juga sini agar bentuknya kurang lebih sama, dan nanti tanamannya bisa terbentuk dengan bagus lagi nanti. Tinggal 1 ini akan kita kawati lagi karena masih gerak-gerak. Kalau kita kawat lagi, kemungkinan akan saat kita tekuk, kemungkinan nanti bisa tidak kembali lagi pada bentuk dasarnya. Sementara kayak gini dulu pembentukan gerak dasarnya, dan sekalian kita akan menanam kembali tanaman sosor bebek yang telah kita cabut tadi. Dan tanaman sosor bebek ini walaupun kita biarkan kayak begini, asalkan media tanamnya lembab atau tanah sekitarnya lembab, kemungkinan juga masih akan tetap bertahan. Tetapi kali ini akan kita tanam sedikit saja pada tempat yang lainnya.
Kita akan tanam menggunakan ini ember bekas ini, dan kita memakai media tanam seadanya saja karena memang tanaman ini lumayan cukup adaptif pada media tanam yang ada di sekitarnya. Setelah kita masukkan media tanam, kita masukkan tanamannya. Ini akan kita tanam satu saja kayak begini, karena nantinya juga akan berkembang dengan sangat banyak. Karena memang pada setiap daunnya memang terdapat anakannya kayak begini. Ini nantinya akan rontok dan nanti akan tumbuh kembali anakan-anakan baru. Setelah tanamannya kita masukkan, barulah kita tambah media tanam. Untuk menutup perakaran yang terdapat pada tanaman ini. Setelah media tanamnya menutup semua bagian perakarannya, tinggal kita siram media tanamnya hingga lembab. Nanti pastinya tanaman ini akan tumbuh kembali. Dan kita tidak menanam semuanya karena seperti yang telah kita jelaskan tadi, pada setiap daunnya terdapat anakan, nanti ini akan rontok. Walaupun setiap anakan yang rontok ini belum mempunyai perakaran, nanti kalaupun rontok kayak begini, nantinya akan tumbuh perakarannya kalau memang media tanamnya cukup lembab untuk menumbuhkan perakarannya. Langsung kita siram agar media tanamnya lumayan lembab. Kita siram hingga media tanamnya lumayan lembab saja. Karena tanaman ini perakarannya juga sangat adaptif dengan kelembapan media tanamnya. Kita pastikan kita siram sampai media tanamnya lembab. Kalau kita siram masih meresap, airnya yang kita siram masih meresap, ini pertanda media tanamnya masih lumayan kering. Kalau nanti kita siram sampai airnya keluar dari lubang-lubang wadah yang kita gunakan, berarti media tanamnya telah lembab semuanya. Sekiranya media tanamnya sudah lembab, kita hentikan penyiramannya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita
dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan ini tanamannya juga bisa langsung ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung, karena memang pada setiap daunnya mempunyai lumayan cukup cadangan nutrisi. Kalau kita potek biasanya juga terdapat air yang tersimpan pada setiap daunnya. Ya, kayak gitu saja. Bye bye.